Yo halo wibuers semua, berkumpul lagi di channel kesayangan kita Biru Nime. Spesial buat para wibuers, kali ini kita akan membawakan alur dari cerita anime yang berjudul Bousoku no Berserk, di mana anime ini akan menceritakan kisah dari seorang cowok paling lemah di dunia yang tiba-tiba bertemu dengan pedang legendaris hingga membuatnya berubah menjadi jauh lebih kuat. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang kakek-kakek yang diserang oleh sekelompok goblin. Untungnya di dekat sana ada sekumpulan kesatria yang langsung dengan cepat menolong kakek tersebut. Singkat cerita, para kesatria itu pun berhasil membantai para goblin dan kembali ke istana, serta mendapatkan banyak penghasilan dari hal tersebut. Di sisi yang lain, nampak seorang cowok penjaga gerbang yang nampak kelaparan. Dia ini ingin bisa menjadi seperti para kesatria yang barusan dia lihat. Namun sayangnya, dia hanya memiliki satu skill yang menurutnya sangat tidak berguna, yaitu glutoni atau skill rakus. Dan cowok ini ternyata bernama Fate. Di sore harinya, nampaklah 3 kesatria suci yang lewat di daerah para pedagang. Warga yang melihat mereka lewat nampak sangat tidak suka dengan mereka bertiga ini. Ketiga kesatria suci ini disebut dengan Flerik bersaudara. Mereka ini nampak sangat semena-mena dengan warga biasa. Padahal seharusnya mereka menjaga para warga tersebut. Saat mereka bertemu dengan Fate, ketiga kesatria suci ini juga sangat meremehkan dirinya. Ternyata Fate ini telah menggantikan tugas mereka untuk menjaga benteng pintu masuk. Selain sombong, mereka juga sering menindas rakyat biasa dan lemah seperti Fate ini. Saat Fate ditindas, salah seorang kesatria suci datang dan menghentikan mereka. Wanita kesatria suci ini bernama Roxihar. Dia mengingatkan mereka akan tugas seorang kesatria suci dan menghentikan penindasan mereka pada Fate. Bahkan Roxy meminta Fate untuk melapor kepadanya jika dia diperlakukan seperti itu lagi. Di malam harinya, setelah makan malam, Fate berjalan dan melihat sekumpulan perampok dan langsung melaporkan hal itu pada Roxy yang sedang berjaga. Dan mendengar hal itu, Roxy pun meminta Fate untuk menggantikannya berjaga sementara. Dan setelah beberapa saat mendengar suara pertempuran, Fate melihat salah satu perampok yang kabur lewat gerbang yang dia jaga. Hingga tak lama kemudian, Fate berhasil mengalahkan perampok tersebut sehingga menyebabkan skill rakusnya mulai aktif. Saat skillnya aktif, Fate juga mendapatkan beberapa kemampuan, seperti telepati dan skill penilaian. Saat Roxy datang dan khawatir padanya, Fate jadi bisa mendengar isi dari suara hati si Roxy, yang saat itu benar-benar mengkhawatirkan dirinya. Dan sebagai tanda terima kasih, Roxy pun menawarkan Fate untuk bekerja di tempat keluarganya. Dengan demikian, Fate jadi bisa terlepas dari orang-orang yang selalu menindasnya. Setelah mengetahui statusnya mulai meningkat, Fate pun berasumsi bahwa dia mungkin bisa mengalahkan monster yang lebih kuat. Oleh karena itu, dia berencana menggunakan uang tabungannya itu untuk membeli sebuah senjata. Namun karena uangnya hanya sedikit, dia hanya bisa membeli pedang yang lumayan lusuh. Tapi dengan skill penilaian dan telepati yang dimilikinya, Fate pun berhasil menemukan pedang yang cocok dengannya. Meskipun kotor dan sedikit rusak, ternyata pedang itu sangat tajam dan tidak mudah untuk dihancurkan. Bahkan pedang tersebut mampu berbicara melalui telepati dengan Fate. Pedang tersebut bilang kalau mereka sangat cocok untuk menjadi partner. Dan pedang itu memiliki nama yaitu Great. Lalu Fate pun berencana untuk mencoba pedang tersebut di suatu tempat.
Setelah kemenangan itu, skill rakusnya pun mulai aktif dan bertambah pesat hingga para goblin itu habis terbantai. Hal itu juga dapat membuat Fate ini tak merasa kelaparan lagi. Di sini, grid pedangnya itu menjelaskan pada Fate tentang skill rakus miliknya, di mana skill rakus ini akan merebut status dan skillnya hingga membuat pemilik skill rakus ini jadi hanya tetap berada di level 1. Setelah berburu monster, saat di perjalanan, Fate bertemu dengan anak kecil yang dibawa oleh penculik. Dan karena anak itu nampak sangat membutuhkan pertolongan, Fate pun mengikutinya secara diam-diam. Dan saat penculik itu pergi, Fate pun segera membebaskan anak tersebut. Namun sayangnya, semua pergerakannya itu sudah diketahui oleh si penculik. Dan karena hal itulah, Fate pun tidak punya pilihan lain selain melawan si penculik tersebut. Setelah penculik itu berhasil dikalahkan, Fate pun menginterogasinya untuk mencari tahu siapa yang telah menyuruhnya untuk melakukan hal tersebut. Dan setelah menyelamatkan anak itu, di sini diketahui bahwa nama si anak ini adalah Sahara. Dan Fate pun mengajak Sahara untuk pergi ke suatu tempat serta mentraktirnya makanan. Dan tak lama kemudian, Fate lalu mengantarkan Sahara ini kembali ke panti asuhan tempat dia tinggal. Setelah itu, Fate pun berjalan untuk kembali. Namun di tengah jalan, dia teringat kalau besok akan bekerja di tempatnya Roxy. Oleh karena itu, dia pun segera membeli pakaian yang baru. Di keesokan harinya, Fate pun datang ke distrik Kesatria Suci, tepatnya di istana kediaman keluarga Hart. Saat bertemu dengan Roxy, Fate pun diberitahu kalau ayahnya baru saja meninggal akibat melawan naga langit di wilayah Galia, di mana wilayah Galia ini dikuasai oleh para monster yang mengerikan. Bahkan terdapat naga langit yang sangat kuat di sana. Dan tahun ini adalah giliran keluarga Hart untuk bertanggung jawab menahan invasi para monster. Dan karena ayahnya telah tiada, Roxy pun harus menggantikan ayahnya sebagai kepala keluarga Hart. Oleh karena itu, dia pun meminta bantuan Fate untuk membantu meramaikan keluarganya kembali. Tak lama kemudian, datanglah kepala pelayan yang bernama Haru di sana. Fate pun diberikan posisi sebagai salah satu staf pelayan di sana. Singkat cerita, setelah seminggu bekerja di sana, Fate pun mulai terbiasa dengan tugas-tugasnya. Namun, semakin hari Fate ini merasa ada yang aneh pada tubuhnya akhir-akhir ini. Meskipun telah makan banyak, dia ini masih merasa sangat kelaparan. Bahkan ketika Roxy mengajaknya bersantai dan meminum teh, Fate ini tiba-tiba saja terjatuh dan pingsan. Singkat cerita, Fate pun terbangun dari pingsannya. Roxy pun memerintahkannya untuk libur dan istirahat melalui surat yang dia kirim. Fate pun merasa heran dengan apa yang terjadi pada dirinya. Di sini, Grid pun memberitahu alasan kenapa dia sangat kelaparan. Hal itu disebabkan karena skillnya yang sudah diaktifkan. Sekalinya skill itu aktif, dia harus terus bertarung untuk memangsa jiwa musuh. Dengan berburu monster, maka status dan kekuatannya akan bertambah. Namun, apabila Fate ini tidak melakukan hal itu dalam waktu yang lama, maka dia akan mati kelaparan atau mengamuk karena kehilangan akal sehatnya. Dan untuk mengatasi rasa laparnya itu, Fate pun mencoba untuk membasmi para monster di suatu tempat. Setelah mengalahkan sang Raja Goblin, status dan kemampuannya pun bertambah cukup banyak. Dan kini, Grid atau pedangnya tersebut bisa membuka tingkat 1 atau wujud baru dari Grid. Dan karena hanya Grid yang bisa jadi partnernya, Fate pun memberikan semua kekuatan dan skillnya pada pedang tersebut. Hingga membuat Grid yang awalnya berupa pedang, menjadi sebuah busur panah yang sangat mengerikan. Dan Fate pun langsung mencoba kekuatan busur tersebut. Pada suatu pagi, Roxy ini diam-diam pergi keluar sendirian dengan menyamar.
Namun saat itu, Fate ini berhasil memergokinya, hingga Roxy pun mendapatkan ide untuk mengajaknya pergi bersama. Saat di tengah jalan, karena Roxy ini sedang menyamar, Fate pun disuruh untuk memanggilnya sebagai Rocky. Saat sedang berjalan berdua, Roxy ini sempat memeriksa pedang yang dibawa oleh Fate. Pedang itu terlihat nampak sedikit tumpul, sehingga Roxy pun menyarankan untuk diperbaiki saat mereka kembali nanti. Kemudian, saat mereka berada di pasar, mereka sempat mencoba anggur yang dipetik dari ladang keluarga Hart. Hal ini membuat Roxy menjadi keceplosan, sehingga penyamarannya hampir saja terbongkar. Tak lama kemudian, semua orang tiba-tiba waspada karena terlihat kesatria suci yang hendak lewat di sana. Kesatria suci itu tiba-tiba saja mendekati Fate hanya karena dia mendengar suara lapar dari perutnya. Fate pun sontak langsung meminta maaf pada kesatria itu. Namun, kesatria itu malah akan menendangnya. Sehingga Roxy pun harus turun tangan untuk mengatasi situasi tersebut. Beberapa warga di sana sempat ada yang mengira kalau dia adalah Roxy Hart. Namun karena Roxy dan Fate ini berpura-pura menjadi sang kekasih, mereka pun jadi mengira kalau itu bukanlah Roxy yang asli. Dan Roxy dan Fate pun segera pergi meninggalkan kerumunan tersebut. Dan setelah dirasa aman, Roxy pun jadi tertarik dengan batu permata di salah satu penjual. Hal itu membuat Fate berpikir bahwa Roxy ini sudah seperti wanita biasa. Namun saat Fate akan membelikannya, Roxy malah bilang kalau dia tidak lagi membutuhkan benda seperti itu. Sementara itu, alasan Roxy mendatangi kota adalah untuk mencari prajurit pejuang. Dia juga bertanya pada para pedagang tentang kasus kawanan goblin yang mati secara misterius. Namun, para pedagang itu malah menyuruhnya untuk bertanya pada para pejuang. Singkat cerita, Fate pun mengajak Roxy ke suatu tempat, di mana pemilik tempat itu adalah kenalan dari Fate yang biasa dipanggil sebagai Master. Karena sudah lama tidak mampir, awalnya mereka mengira kalau Fate sudah tiada. Bahkan, Master ini malah mengira kalau dia sedang membawa pacar barunya. Salah satu pengunjung langganan di sana menjelaskan tentang kasus goblin yang hilang tersebut. Menurutnya, para goblin itu telah dibantai oleh monster misterius yang bernama Lich. Bahkan saat ini para kesatria suci pun ikut turun tangan untuk memburunya. Dan mendengar hal itu, Fate pun jadi merasa terancam karena dialah yang sedang mereka bicarakan belakangan ini. Tak lama kemudian, datanglah beberapa pejuang pengembara. Salah satu dari mereka langsung mencoba untuk menggoda Roxy. Hingga kemudian... Saat dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan 3 serangkai kesatria suci yang sedang mengintimidasi anak yang tersesat. Roxy dan Fate pun segera menghentikan mereka, serta mengusir 3 serangkai itu dari tempat tersebut. Mereka pun akhirnya membantu anak itu untuk mencari ibunya. Hal itu pun membuat Fate ini jadi teringat akan masa lalunya. Saat dia masih kecil dan tersesat di tengah kota, namun dia dibantu oleh kesatria suci yang baik, yaitu Roxy di masa lalu. Hingga tak lama kemudian, anak itu pun akhirnya bertemu dengan ibunya. Singkat cerita, mereka pun kembali ke istana dan langsung dimarahi oleh Haru. Setelah itu, Fate pun berencana untuk berburu monster. Namun karena Fate ingin identitasnya tidak diketahui oleh orang lain, dia pun membeli topeng untuk menyamarkan identitasnya. Selain itu, dia juga membeli biji permata untuk Roxy sebagai tanda terima kasih, karena Roxy ini sangat sering membantunya. Beberapa hari kemudian, Roxy kembali memberi Fate misi rahasia, di mana kali ini Roxy mengajaknya ke lahan anggur yang dikelola oleh keluarga Hart secara langsung. Setibanya di tempat itu, mereka pun langsung disambut dengan hangat oleh ibunda dari Roxy. Dia pun langsung memperkenalkan Fate pada ibunya. Dan kemudian...
Kemudian Roxy pun masuk ke kamarnya. Roxy mengingat momen saat berlatih dengan ayahnya, di mana saat itu dia bertekad untuk menjadi kesatria suci yang bisa akrab dengan semua orang. Sementara itu, Fate dan pekerja yang lain sedang sibuk memanen anggur di kebun. Ketika sedang berbicara dengan salah satu pekerja, dia mendapatkan informasi bahwa kobold atau monster daerah pegunungan akan datang dari arah utara. Dan salah satu alasan Roxy datang ke sini juga untuk membasmi monster tersebut agar tidak merusak perkebunan anggur miliknya. Kemudian pada sore harinya, Roxy menyuruh Fate untuk pulang duluan. Dan saat di jalan akan pulang, dia bertemu dengan seorang cewek yang memiliki mata yang sama seperti dirinya. Cewek gak jelas itu mengatakan kalau dia sudah tahu bahwa Fate akan memburu kobold. Dia pun menyerahkan gerombolan kobold itu pada Fate untuk dihabisinya. Dan setelah itu, dia pun pergi begitu saja. Tak lama kemudian, datanglah Roxy di sana. Melihat cewek tadi, Roxy mengira bahwa dia adalah penduduk asli Galia, suatu benua yang memiliki kekuatan militer yang hebat, namun telah musnah akibat invasi para monster. Pada keesokan harinya, benar saja, kobold telah menghancurkan perkebunan itu. Lalu Roxy, Fate, dan beberapa pengawalnya pun pergi ke gunung untuk memata-matai para monster tersebut. Dari sekian banyaknya kobold di sana, terdapat monster bermahkota atau monster terkuat yang tercipta selama puluhan tahun. Meski sudah mengetahui hal itu, Roxy ini tetap berencana akan melawannya sebagai seorang kesatria suci. Fate yang mendengar hal itu pun jadi tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Sebelum Roxy bertindak, dia memutuskan untuk mengalahkan kawanan monster itu terlebih dahulu. Dan saat malam harinya, Fate pun memasuki gunung itu sendirian, lalu menyerang kawanan kobold itu dengan memakai busur panah sihirnya, hingga berhasil membabat habis mereka semua. Di pagi harinya, Roxy dan pengawalnya pun kembali ke sarang para kobold. Namun, mereka malah menemukan semua monster itu telah dibantai habis. Roxy pun kembali dan mengabarkan ibunya serta Fate tentang hal itu. Mereka malah mengira kalau yang melakukan pembantaian itu adalah cewek dari Galia yang pernah bertemu dengan mereka tempo hari yang lalu. Kemudian, Fate pun berbicara berdua dengan ibunya Roxy. Beliau ini meminta tolong pada Fate agar selalu berada di sisi anaknya. Dan Fate pun langsung saja mengiyakan hal itu. Singkat cerita, saat kembali ke ibu kota, Roxy ini tiba-tiba mendapatkan tugas untuk melakukan ekspedisi ke Galia. Dan ternyata itu semua adalah rencana dari kesatria suci yang lain, dengan tujuan untuk menyingkirkan keluarga Hart yang mereka anggap sebagai pengganggu. Setelah mendengar kabar tersebut, Fate pun tidak bisa membiarkan Roxy melakukan ekspedisi berbahaya itu. Namun, Fate ini tidak bisa membalikan keputusan negara atau menghentikan niatan dari Roxy. Oleh karena itu, Fate pun berniat akan menghadapi kesatria suci yang ingin menyingkirkan Roxy dan keluarganya. Di suatu malam, setelah membantai beberapa goblin, Fate yang sedang menyamar pun bertemu dengan kesatria suci yang sering menindas orang yang lemah, yaitu kesatria suci yang bernama Hado. Di sini karena Hado dan yang lain menganggap orang di depan mereka adalah Lich, mereka pun langsung saja menyerangnya. Setelah mengalahkan pasukan dari Hado, Fate pun sontak langsung membuka topengnya. Dan hal itu pun sontak membuat Hado menjadi sangat terkejut sekaligus ketakutan. Meskipun begitu, Hado ini tetap saja merendahkan Fate. Dia juga mengatakan bahwa Fate tak akan bisa mengalahkan dirinya. Hingga tak lama kemudian,
Setelah mengalahkan Hado dengan ultinya, Fate pun mencoba untuk menggali informasi dari kesatria suci itu. Hado menceritakan bahwa Roxy sendirilah yang maju untuk menawarkan dirinya demi ekspedisi ke Galia. Fate yang mendengar hal itu pun sontak saja tidak percaya dan langsung menghabisi si Hado. Setelah kejadian itu, skill rakus Fate pun langsung melahap semua kemampuan dari Hado. Namun di sini Fate malah merasa jijik dengan skill dari orang yang selalu menindasnya selama ini. Dia pun langsung memberikan semua skillnya itu kepada Grid pedangnya. Dan hal itu pun membuat Grid ini menjadi berubah ke level kedua yang berupa sabit dewa kematian. Dan hal itu pun membuat cerita menjadi bersambung. 今なら第二位階への道が開けるんだが、いかなるものでも断ち切る。ものでも自称ごと断ち切る鎌だ。 Oke Wibors semua, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen anime apalagi yang akan kita bahas selanjutnya. Semoga enjoy dengan video kali ini. Jangan lupa bersyukur. See you again and bubar.